Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, terlebih dahulu kita baca surat Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Oke anak-anak, gimana kabarnya kalian hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Nah, masih ingat nggak pembelajaran kemarin tentang apa? Nabi Daud, ya. Kemarin kita belajar tentang Nabi Daud. Sekarang kita akan belajar tentang masih berhubungan juga dengan Nabi Daud. Anaknya Nabi Daud. Nah, kira-kira siapa ya? Anaknya Nabi Daud. Nabi siapa? Kira-kira siapa ya? Nabi siapa ya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang Nabi Sulaiman. Ya. Oke, anak-anak, diperhatikan ya videonya. Oke anak-anak, sudah terlihat ya videonya? Hari ini kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Sulaiman. Di sini Nabi Daud mempunyai anak yang bernama Sulaiman. Sudah ada penjelasannya ya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud atau disebut Raja Bani Israel. Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Raja Bani Israel. Jadi dulu Nabi Daud itu kan Raja Bani Israel. Terus habis itu digantikan setelah setelah Nabi Daud wafat digantikan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam, Bani Israel mencapai puncak kejayaan. Puncak kejayaan. Nah, di situ ada bagan ya, Nabi Sulaiman, di bawahnya ada manusia, ada hewan, ada angin, ada jin. Jadi di sini yang dimaksud adalah Nabi Sulaiman itu bisa memerintahkan manusia, bisa memerintahkan hewan, bisa memerintahkan angin, bisa memerintahkan jin. Karena apa? Karena itu adalah mukjizat dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini bisa berbicara dengan manusia, hewan, angin, bahkan jin. Nah, di sini ada penjelasannya.
Mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam adalah dapat memerintahkan hewan, ya, yang tadi Bu Vicky sebutkan, angin dan jin. Nabi Sulaiman juga bisa berbicara dan mengerti semua bahasa binatang. Nah, sejak umur 11 tahun, Nabi Sulaiman alaihissalam sudah terlihat kepandaiannya, ketajaman berpikirnya, serta kebijaksanaan dalam mengambil suatu keputusan. Jadi, dari Nabi Sulaiman kecil itu sudah kelihatan kalau Nabi Sulaiman itu cerdas, Nabi Sulaiman itu pandai dan mempunyai banyak kelebihan dari umur 11 tahun. Oke, Nabi Sulaiman alaihissalam dan kawanan semut. Jadi di sini ada ceritanya nih, ketika Nabi Sulaiman dengan kawanan semut. Nah, suatu ketika Nabi Sulaiman ini dan pasukannya hendak melewati suatu tempat yang di dalamnya terdapat sarang semut. Para semut berlari terpontang-panting menuju sarangnya untuk menyelamatkan diri agar tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Lalu mendengar seekor semut berkata kepada teman-temannya, suatu ketika, ini sudah ya, wahai semut, masuklah kalian ke dalam sarang agar selamat dan tidak binasa terinjak oleh Nabi Sulaiman dan kaumnya. Jadi ada semut yang berkata demikian. Nah, terus habis itu Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum mendengar perkataan semut itu. Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk berhenti menunggu semut-semut masuk ke dalam sarangnya dan berhati-hati agar tidak menginjak semut. Sikap Nabi Sulaiman alaihissalam menunjukkan bahwa kita harus menyayangi hewan, bahkan semut tidak mengganggu dan menyakiti hewan. Nah, ketika sedang dalam perjalanan jauh, Nabi Sulaiman alaihissalam bersama kaumnya mereka kehausan ketika tiba di wilayah Yaman. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan burung-burung hud untuk mencari mata air. Setelah lama menunggu, burung hud datang dengan membawa berita tentang adanya kerajaan besar yang dipimpin oleh ratu cantik bernama Ratu Balkis. Kerajaan itu bernama Saba, ya. Ratu Balkis dan rakyatnya menyembah matahari. Jadi kan karena kehebatannya Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan hewan, akhirnya Nabi Sulaiman ini memanfaatkan burung-burung hud untuk mencari sumber air itu di mana gitu loh. Dan akhirnya nemu di daerah Saba itu, kerajaan Saba dengan ratu cantik yang bernama Ratu Balkis. Ratu Balkis itu dan kaumnya dan rakyatnya menyembah matahari. Dan di sini mendengar berita tentang kerajaan Saba, Nabi Sulaiman itu kemudian mengirim surat untuk Ratu Balkis agar mengikuti ajarannya, yaitu menyembah Allah. Nah, sebagaimana terdapat dalam surat An-Naml ayat 30 sampai 31. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Nah, ini adalah surat yang dituliskan Nabi Sulaiman kepada Ratu Balkis. Ada di dalam surat An-Naml ayat 30 sampai 31. Nah, dilanjutin lagi. Setelah membaca surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balkis mengira Nabi Sulaiman alaihissalam
Hadiah Ratu kemudian mengutus beberapa pembesarnya atau yang disebut orang-orang inti kerajaan untuk menyerahkan hadiah pada Nabi Sulaiman. Namun hadiah tersebut ditolak oleh Nabi Sulaiman dan dikembalikan kepada Ratu Balqis. Nah, di sini para utusan Ratu Balqis kembali dengan membawa seluruh hadiah itu dan menyampaikan semua hal yang terjadi ketika menghadap Nabi Sulaiman. Mendengar cerita para utusannya, Ratu Balqis itu penasaran. Ratu Balqis ini penasaran, ingin bertemu Nabi Sulaiman. Ratu Balqis menyiapkan pasukan untuk mengawalnya menuju istana Nabi Sulaiman. Nah, di sini Nabi Sulaiman alaihissalam mendengarkan berita dari burung-burung Hud bahwa Ratu Balqis di sini akan datang. Mendengar berita itu, Nabi Sulaiman memerintahkan semua pasukan jin untuk membangun istana yang megah dan indah. Jadi kehebatannya Nabi Sulaiman itu dapat berbicara dengan hewan, dapat berbicara dengan jin, dan dapat berbicara dengan angin. Makanya itu dengan waktu kejap Nabi Sulaiman punya istana yang besar dan mewah karena bantuan dari jin tadi. Bahkan ketika Ratu Balqis dalam perjalanan menuju istana, Nabi Sulaiman alaihissalam, singgasananya Ratu Balqis yang di Yaman itu dipindahkan oleh seseorang yang berilmu ke istana Nabi Sulaiman di Palestina. Hal tersebut bertujuan untuk menunjukkan kepada Ratu Balqis bahwa kekuasaan dan kemampanan dari nabi ini, kekuasaan dan kemampuan yang dimiliki atas kehendak Allah, Tuhan seluruh alam. Dari sini, begitu tiba di istana Nabi Sulaiman, Ratu Balqis ini tajuk, ya. Terus terpesona dengan kemegahan istana dari Nabi Sulaiman yang dibangun sama jin tadi. Ratu Balqis juga terkejut melihat singgasananya yang ada di kerajaan Nabi Sulaiman. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam dipenuhi air dengan ikan-ikan berenang di dalamnya. Ia pun kemudian mengangkat baju kemegahannya hingga betisnya tersingkap. Ia tak ingin baju megahnya basah karena harus melalui kolam di dalam istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Melihat tingkah Ratu Balqis tadi, Nabi Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah istana yang terbuat dari kaca. Bilang kayak gitu. Karena kan nggak tahu kalau umpamanya yang dilewatin itu ternyata kaca, bukan air beneran gitu loh. Nah, dari situ melihat kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balqis dan seluruh pasukannya menyatakan tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ratu Balqis dan pasukannya juga bersedia mengikuti ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu menyembah Allah Tuhan seluruh alam. Dan dari sini Nabi Sulaiman kan wafat. Nah, tanpa ada yang mengetahui, bahkan para jin pun tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Wafatnya Nabi Sulaiman baru diketahui setelah tongkat yang dipegangnya itu rapuh karena dimakan rayap. Karena tongkatnya rapuh, maka Nabi Sulaiman jatuh tersungkur. Para jin yang sedang berjaga di pintu mihrab dari kerajaan itu segera berhamburan masuk ke dalam mihrab. Terus para jin baru Terus segera berhamburan masuk ke dalam mihrab. Para jin baru mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan ya bahwa Nabi Sulaiman itu kan cerdas dari kecil, dari umur 11 tahun ya. Nabi Sulaiman itu cerdas dari kecil dari umur 11 tahun. Dengan dia bisa berbicara dengan hewan, jin dan lain sebagainya. Nabi Sulaiman itu anak dari Nabi Dawud. Terus di sini kerajaan yang dipegang sama Nabi Dawud bisa sukses kejayaannya karena dipegang sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman
dari sini dapat diambil kesimpulan. Nabi Sulaiman itu mempunyai teladan dapat memerintahkan bukan hanya manusia, tapi juga hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman juga mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Nabi Sulaiman meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi tetap rendah hati, patuh, dan tunduk pada perintah Allah. Dan dari sini selalu Nabi Sulaiman selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Dia selalu rajin belajar agar menjadi anak yang pandai, bersikap baik kepada setiap makhluk, berani dalam menegakkan kebenaran dan rendah hati. Oke, itulah tadi pelajaran kita hari ini. Kita akan segera buka sesi tanya jawab ya. Diperhatikan baik-baik. Halo, Rozak, dengar Bu Vicky? Halo. Tidur? Ya, dibuka sesi tanya jawab ya. Nabi Sulaiman anaknya Nabi siapa? Nabi Daud. Ibu Sohib. Nabi Daud. Zahid. Yang Bu Vicky pilih Zahid. Dijawab Zahid. Nabi Daud, Bu. Ya. Zahid dibebas tugaskan. Lanjut. Sejak umur berapa Nabi Sulaiman? Sohib. Sebutin namanya dulu, Nak. Ya, sebutin namanya dulu, jangan langsung. Sohib. Ya. Umur berapa? Sohib. 11 tahun. Ya, umur 11 tahun. Kelebihannya Nabi Sulaiman yang sudah selesai dimut ya. Yang sudah selesai dimut. Zahid boleh digantikan sama Dika. Oke. Lanjut lagi. Kelebihannya Nabi Sulaiman selain berbicara dengan hewan, Nabi Sulaiman juga bisa apa? Akila, ya Akila, apa Akila? Kerja dengan angin itu. David, Bu. Akila apa Akila? Berbicara dengan jin, manusia, angin, hewan. Ya, Akila dibebas tugaskan Bu Vicky. Dilanjutin lagi. Nabi Daud mempunyai kaum yang disebut Bani. Sohib. Bani siapa? Izatul. Kan mesti. Izatul, Bu. Ya, Izatul apa jawabannya? Kaumnya Bani apa namanya? Takon koncone. Ayo, gak tahu. Ganti yang lain. Siapa yang bisa? David, ya David. Apa gak dengar? Kanaya. Naga, Bu. David nggak jadi. Ganti Kanaya. Bani Israel. Ya. Kanaya dibebas tugaskan Bu Vicky. Dika, mutnya itu dikeluarin Dika. Biar suaramu kedengeran Dika. Ya. Yang belum jawab jangan dimut. Yang belum jawab jangan dimut. Talita. Bintang. Atika. Bintang. Jangan dimut kalau belum jawab. Yang sudah jawab Rozak, Zahid, Akila, Kanaya. Dilanjutin lagi. Puncak kejayaan
kejayaan kaum Bani Israel ada ketika kepemimpinan siapa? Dika Bu. Ya, Dika. Izatul Bu. Ya, Dika. Raja. Apa itu jenenge? Dika. Balkis. Puncak kejayaannya kaum Bani Israel ada saat kepemimpinan siapa? Nabi siapa? Dika. Balkis. David. Sulaiman. David. Jadi bebas tugaskan. Iya. Ya. Dilanjutin lagi. Waktu Nabi Sulaiman mau perang, Nabi Sulaiman dengar suara hewan apa sambil ketawa? Naswabu. Azabu. Azza Bu, ala Bu mesti. Azza apa Azza? Semut. Ya. Terus habis itu waktu Nabi Sulaiman kemana? Bertemu dengan Ratu Balkis itu. Pergi ke negara mana? David. Ke negara mana David? Madinah. Salah. Mereka Bu Vicky. Buat Atika apa Atika? Atika, jawabannya apa? Ayo, gak tahu. Ganti yang lain kalau nggak tahu. Talita. Negara mana Talita? Yaman. Ya, Yaman. Talita dibebas tugaskan Bu Vicky. Yaman. Ya, ke negara Yaman. Nah, ke negara Yaman. Terus habis itu bertemu dengan ratu yang cantik. Ratu yang cantik ini dan kaumnya menyembah apa? David. Matahari Bu, Sohib. Ya, Sohib dibebas tugaskan Bu Vicky. Sudah ada Zahid, Rozak, Akila, Kanaya, Dika, Azza, Talita, Sohib yang bisa jawab ya. Rozak dimatiin, Sonya. Oke. Dilanjutin lagi. Bu, yang sudah boleh keluar tak Bu? Belum, nanti keluarnya bareng-bareng. Habis ini kelar kok, tinggal berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 5 anak yang belum jawab. 6, 7. Tinggal 7 ya. Dengerin. Ratu yang cantik dan menyembah matahari, kaumnya itu terus disuruh Nabi Sulaiman untuk menyembah Allah. Itu namanya ratu siapa? Ratu Balkis. David Bu, Ratu Balkis. David, ya. David dibebas tugaskan Bu Vicky. Dilanjutin lagi ya. Kalau sudah selesai di mute ya. Sebelum Bu Vicky keluarin ya dari Zoom. Ayo. Karena ramai. Dilanjutin lagi. Waktu Ratu Balkis mau datang ke kerajaannya, nah Nabi Muhammad dibangunin singgasana dan kerajaan yang besar. Nah, siapa yang membangun dalam waktu sekejap? Atika. Ya, Atika. Siapa yang bangun Atika? Apa? Jin suruhan Iman. Ya, Atika dibebas tugaskan Bu Vicky. Oke anak-anak, tolong dibuka ya video Zoom-nya ya. Video Zoom-nya mukanya dibuka semuanya. Bu Vicky absen dulu nak. Oke.
Dibuka dulu videonya, Bu Vicky absen semua. Sohib, Akila, Bintang. Oke. Dilanjutin lagi. Waktu Ratu Balkis sudah datang ke kerajaannya Nabi Sulaiman tanpa disadari, ya. Itu dikiranya ada air yang berisi ikan-ikan di lantai. Dikira ikan, tapi ternyata buat dari apa? Kaca Bu, Naswa Bu. Naswa, ya Naswa. Kaca. Jawabannya apa Naswa? Naswa dibebas tugaskan Bu Vicky. Kata Iza, Ival, sama Bintang belum apa? Bintang apa? Kurang 4 ya. Dilanjutin lagi. Kerajaannya Ratu Balkis dipindah ke daerahnya Nabi Sulaiman. Negaranya Nabi Sulaiman itu mana namanya? Negara apa? Ival Bu. Ival, ya negara apa Ival? Palestina. Ya, Ival dibebas tugaskan Bu Vicky. Oke, Ival dibebas tugaskan Bu Vicky. Dilanjutin lagi. Pada akhirnya Ratu Balkis dan kaumnya itu menyembah siapa? Dafa, Izatul, Bintang yang belum jawab. Ayo, jawab dulu. 3 orang ini. Dafa, Izatul, Bintang. Bu, diulangi lagi soalnya, Bu. Pada akhirnya Ratu Balkis dan kaumnya menyembah siapa? Menyembah matahari Bu, Izatul Bu. Salah. Tinggal Dafa sama Bintang. Bintang, Dafa, jawab nak. Gak tahu Bu. Bluetooth mode. Waiting for connection. Bintang, kencing lo Bang. Oh, koi Pak. Dafa menyembah siapa? Tinggal Dafa. Sembah. Allah Bu. Tuhan. Nggak tahu apa jawabanmu? Bintang. Apa jawabannya Bintang? Tuhan. Allah. Bintang dibebas tugaskan Bu Vicky. Dilanjutin lagi. Alhamdulillah. Waktu Nabi Sulaiman ngirim surat kepada Ratu Balkis, ada di dalam surat apa di dalam Al-Quran? Saya Bu Izatul. Izatul, iya Izatul. Surat apa Izatul? Surat An-Naml ayat 20 sampai 21. Oke. Izatul dibebas tugaskan Bu Vicky. Makasih Bu. Dilanjutin, tinggal Dafa ya. Dafa. Nabi Sulaiman cerdas dimulai sejak umur berapa Dafa? 2 tahun. Berapa? Tahun. Sing banter tanah tak jawab. Hah? Katanya Dafa 3 tahun. Sik, Dafa diulangi lagi, Nak. Dafa umur berapa Dafa? 11. Ya, Dafa dibebas tugaskan Bu Vicky. Oke semuanya, karena sudah bisa jawab, kita selesai pembelajaran hari ini dan ketemu minggu depan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bu, ada sis. Datang. Arek sis. Monggo.